Hey Clubbers, balik lagi bersama kita di Welcome to the Club ya, Kamerelan dan Podcast. Lucu ya? Lucu banget, thank you. Ya, untuk edisi kali ini sebenarnya edisi kedua ya. Edisi kedua bintang tamu kita sangat spesial. Ya, kita kedatangan Bang Bim Bim Slang. Hey, halo. Apa kabar? Wey, dan peace. Dan juga pastinya sang putri ada Meza Luna. Hai Meza. Ya, kalau di episode kali ini kita tidak akan berbicara banyak tentang slang karena kita juga yakin lah semuanya pasti tahu. Siapa yang nggak tahu tentang slang? Sejarahnya seperti apa, suksesnya seperti apa. Nah, di episode kali ini kita lebih mau bicara lebih personal ya, lebih hati ke hati dengan Bang Bim dan juga dengan Meza. Gimana peran Bang Bim sebagai ayah, gimana Meza sebagai anak gitu, dan gimana juga studi Meza yang kebetulan saat ini menempuh pendidikan di UK, tepatnya di Birmingham ya. Kita mulai ngobrol nih. Kita ngobrol nih, mulai langsung seriusnya kita casual aja. Dan ya mungkin kita bisa gali dari mungkin dari Meza kali ya, gimana sebagai anaknya legend, anaknya rockstar, kayak how do you find it so far, dan akhirnya kamu bisa kuliah, dan kita pengen tahu juga ini kuliahnya tuh unik loh, kuliahnya tuh luar biasa. Meza, mungkin bisa cerita dikit. Awalnya sih nggak pengen kuliah dulu ya. Kita mau gap year ya. Tapi nyokap nggak bolehin. Terus berarti kita mau gap year, wah kita bikin album aja ya. Iya. Tapi nyokap nggak bolehinnya pas banget bulan Agustus, kayak tiba-tiba kayak udahlah apply aja. Tapi semua tuh udah ditutup di Indonesia, ditutup segala macam. Akhirnya kayak agent. Terus kita dapat yang masih available cuma UK sama Australia. Oke. Terus akhirnya milih UK dan prosesnya cuma dari Agustus terus berangkat September. Jadi benar mendadak, gak ada plan buat sebenarnya keluar sama sekali. Tapi langsung oke gitu langsung. Kita satu keluarga juga kesini lumayan lama ya. Iya. Sebulan gitu buat ngurusin nih. Bukan ngurusin sebenarnya. Buat meyakinkan diri bahwa dia aman, bisa. Baru kita tinggalin. Tapi udah ketahuan nggak? Ya udah kuliah ke UK. Tapi mau ngambil apa jurusan? Dari awal sih aku pengen ngambil sesuatu yang sosial. Sosial. Pengen bisa masuk ke terjun kayak apa sih, like politics. Oke, nice. Kenapa politik bukan keartisan? Ayahnya ini loh, papanya artis loh, musisi loh, musisi kondang. Peduli lingkungan, peduli masyarakat ya segala macam, dan the perfect way to do it ya menurut aku ngambil politik biar lebih ngerti juga ya, karena kan ya seharusnya itu kerja untuk masyarakat. Jadi langsung boleh nih, langsung oke. Jadi ngambil itu, dan pas banget di Birmingham dapet yang sama antropologi. Dan itu beneran sejajar ya, ternyata aku kira bakal beda banget karena antropologi kan tentang budaya. Dan gitu Indonesia banyak banget budaya, jadi kayak untuk mengerti sebuah budaya pasti kan orang apa sih, personality segala macam itu pasti beda-beda, jadi kayak harus dimengertiin dulu. Mungkin dia dari kecil tuh sering banget ngeliat papanya nonton news, politik news sambil wow. Itu sekarang suka umur 5 tahun apa ya? Oh, telepon dia itu suruh ikut komen gitu. Jadi sebagai pengamat ini ya, aktivis pengamat di dalam keluarga. Tapi sebenarnya agak relate juga, karena kalau kita perhatikan ya lagu-lagu slang ya, papanya kan ya siapa yang nggak tahu slang ya, balik lagi slang itu kan sebagian besar juga lagunya bukan sepertinya juga bisa kita lihat seperti apa, menyampaikan suara rakyat juga ya Bang Bim ya, soal sosial malah ada menyenggol soal politik juga gitu. Di samping juga tentang alam juga ada, pokoknya tentang kehidupan inilah. Jadi mungkin apakah ada keterkaitan? Waktu itu bokap juga bilang salah satu medium yang biar bisa orang dengar-dengar itu dari musik. Betul. Karena orang dengar pidato kadang apa sih, boring. Di berita boring kan. Dari musik kan lebih catchy, ada segala macam, jadi orang lebih nangkep gitu lah di kepala. Setuju ya. Aku setuju sih, dan itu emang bener-bener musik itu universal, jadi semua orang tuh bisa menangkap. Apalagi kalau kita masukkan sesuatu di dalam musik ya, itu lebih bisa cepat nyangkut. Benar-benar itu jauh lebih cepat nyangkut. Jadi lebih make sense. Ini make sense juga ada influence itu ya. Dan
Neza kan juga musisi, ya kan? Aku udah denger singlenya juga di Spotify, terus masuk yang udah punya 4 single ya. Iya, banyak banget. Itu ada ini juga nggak? Ada influence papa juga nggak? Kayak bokap nggak kayak itu jadi kalau musisi itu lo udah kayak benar gue. Udah Oh beda genre ya sih? nggak mau dibantuin nggak? udah beda. Oh justru bukannya dari kecil tuh papa kamu harus musik, nggak kayak gitu ya? Enggak. Oh. Cuma ngamatin dong sih lebih ke Iya. ngeliat dari. Tapi memang dari lahir sampai mau masuk TK ikut terus tour. Kalau Keliling. manggung ada satu lagu yang judulnya cerita soal dia yang Indonesia kan Una. Itu dia selalu aku gendong-gendong dari bayi sampai bisa jalan. Udah dicekokin dari bayi. Baru pas masuk TK, udah deh nggak ikut-ikut lagi. Karena mulai sekolah juga ya. Sekolah, Tapi kalau masuk studio gitu pernah kayak akhirnya belajar bareng musik atau tidak? Main gitar juga kan? Belajar bareng enggak sih? Aku Enggak belajar pernah. dari YouTube aja. It's gifted. Iya. Itu talent. Tapi penasaran seorang Neza Luna kecil ini dengarnya lagu-lagu slang nggak Bang Bim? Boleh aku jawab gak? Boleh. Udah masuk aja. Terjejali. Karena setiap hari memang ya pasti didengar ya. Aku nggak pernah dengar kayak maksudnya di Spotify gitu tuh nggak pernah dengerin, tapi kalau ikut bokap konser atau apa pasti kayak kok gue hafal gitu. Iya. Kamu seru banget ngapain denger Spotify nggak sih denger lagu? Dari belum jadi, dari bikin lagu. Iya, jadi Iya. Dia kecil juga suka komenin lagu-lagu lagi iya. bikin lagu nih, lagi nulis lirik terus nyanyiin, suka udah mulai komenin. Pantesan aku tuh liat di MV-nya di video klipnya tuh ada kayak produsernya kamu sendiri kan, kamu yang produce lagunya, itu sama Neza Luna kayak dari mana nih Bim Slang nggak ada nih di sini, ini emang bener-bener misah ya. Iya bisa. Baru cuma dapet akhirnya doang, hasil akhirnya baru seru denger. Tapi secara warna musik, genrenya itu ada influence dari musik-musik rocknya slang atau Enggak ya. nggak ada ya? Betul-betul punya warna sendiri ya? Influence cuma dapat DNA dari sini. Itu paling penting. Itu yang paling penting justru DNA-nya itu. Kita juga penasaran nanti lagunya seperti apa ya? Iya, nanti kita mau banget denger lagunya live karena kan kalau Spotify beda dong dengan diiringin papa, diiringin Mas Bim Bim. Nah, selain kalau misalnya tadi kecilnya udah disekokin lagu slang, musik mungkin musisi Indonesia atau mungkin punya musisi luar yang jadi influence bermusik Neza? Aku dulu tuh dengerinnya jazz. Dan Jazz. aku suka banget Amy Winehouse. Oke. Aku sih mulai belajar gitar gara-gara dia. Tapi kecil dengerin apa yang kita dengar Iya. kayak Ya, Maroon itu. 5 ya. Jet. Jet, I love Jet. Apa lagi sih? Kak? The Police. The Police. Police. Rolling Stone nggak kan? Rolling Stone. Rolling tapi Stone, dikit doang. kadang-kadang ya. Tadi makanya aku sempat denger kamu ke BST nonton Lana Del Rey juga. Iya, kita bareng papa temenin. Itu so sweet loh kan. Mas Bim papanya nemenin aku, nggak pernah konser temenin papaku. Kayak harus sendiri aja. Makanya pas Meminya sama dia kan manggil mamanya Memi. Meminya sama anak-anaknya nyanyi-nyanyi gitu. Diem doang. Sebagai papa ya, sebagai nungguin bawangnya. Tapi kalau kita bicara musik Bang Bim Bim, kita kan tahu ya UK itu atau Inggris lah bisa dikatakan salah satu kiblat musik ya dunia ya. Banyak sekali band-band ya band-band siapa yang nggak kenal band-band zaman dulu, ada Oasis dan sebagainya itu yang dari UK. Bang Bim Bim sendiri ngelihat bisnis musik Indonesia dan Inggris perbedaannya seperti apa? Ya. Gimana? Indonesia udah mulai jadi industri ya. Betul. Kalau di era awal slang berkarir itu kan dianggap kamu mau jadi apa musisi? Wah tidak bermasa depan gitu. Betul. Ya. Tapi sekarang itu udah apa? Orang lomba-lomba ya sekarang. Iya, ya. bukan cuma dulu kan cita-cita anak kecil pilot, dokter, Betul. gitara. Iya. Sekarang Polisi, tambah lagi ya. pemain musik. jadi musik. Malah yang nggak bisa musik aja dipaksa-paksa. Kan bener. Banyak Yes, kamu. Iya. Dibilang kan bikin viral dulu deh. Iya, benar-benar. Gitu. Iya. Jadi Nggak ada bakat juga. ya industri udah mulai bangkit, industri musik di Indonesia ya. Dan ya memang kiblat musik dunia kan dari era The Beatles kan ya, Betul. di UK ya gitu. Jadi ya banyak contoh juga sih belajar dari apa cara mereka bisa survive dan membentuk musik itu jadi sebuah industri gitu.
iya benar-benar. Hari ini ya udah jauh berkembang buka ya. pintu, udah terbuka lah pintu. Berarti kalau Meza mau nanti lulus kuliah ternyata jiwanya mau jadi musisi full, udah ini nih green light, udah ACC belum? Iya, kan bisa berpolitik lewat musik. Nah, benar, setuju. Iya. Setuju. Lalu kalau misalnya penasaran juga nih pendapat Bang Bibim, kalau misalnya anak Indonesia, orang Indonesia, saya kadang-kadang suka ini sih penasaran ya, maksudnya kalau misalnya dengar orang nyanyi dimanapun tuh banyak kan bawa lagu-lagu luar, gimana sih kualitas musik luar sama Indonesia, gimana menurut Bang Bibim pribadi, kenapa orang banyak kan sukanya mendengarkan lagu-lagu luar? Apakah secara pemilihan liriknya atau mungkin melodinya atau gimana? Mungkin bahasa kali ya kalau seneng musik luar ya. Iya. Kayak sekarang juga kan kegilaan K-pop ya. Korea. Lebih ke situ ya, Bang Bibim ya. Tapi udah merata sih maksudnya antara musik Indonesia dan luar tuh sama-sama banyak disukai orang. Betul. Ya. Hari ini apalagi sosial media kan cepat alat sekali. yang paling cepat buat viral promosi. Kadang kita suka siapa nih penyanyi kok kita nggak kenal, tapi begitu manggung puluhan ribu orang yang nonton ya itulah kehebatan sosial media. Jadi udah cara approach dan cara promosinya pun udah berkembang udah beda ya. Iya udah beda. Jadi masing-masing punya tempat sendiri-sendiri. Musik Indonesia, musik Barat, musik Korea. Right, benar. Mereka mana sih gak suka? Kita kan suka K-pop ya. Aku pun suka jadi kan. Yes. Itu membuka pintu banget loh, musik tuh kayak Korea jadi ekonominya pun jadi naik segala macam dari musik, itu keren sih. Dan akhirnya kayak BTS itu dia membuka ke politik karena dia diundang di UN, kayak dia jadi speech di UN, represent the country. Kita tahu segala macam soal Korea sekarang kan, dari handphone, mobil kan, benar. Makanan, sampai instan noodle juga keburu Korea, benar-benar. Jadi benar-benar jadi seperti apa ya, kayak diplomat ya. Jadi musisi itu jadi diplomat lewat budaya. Benar-benar itu kita bilangnya diplomasi budaya sih. Diplomasi budaya. Benar. Berarti kalau nanti Meza mau fokus ke musik, nanti arahnya berpolitik dari musik, itu kira-kira kamu akan gimana nih cara? How do you see yourself in maybe 5-10 years after this? So cringe, tapi kayak I want to make a change menjadi lebih baik gitu, change environmentally especially. Pas pulang-pulang pengen, how do I see myself in 5 years, pengen bikin apa kayak foundation sendiri biar buat bagus sekali itu. Gitu. Buat sosial, kegiatan sosial sih, pengen pas balik nanti pengen coba untuk dikerjain. Dia orangnya gampang sedihan kalau ngeliat orang, ngeliat kucingnya Gak tegaan. kenapa aja, gak tegaan. Soft hearted. Tapi penting loh kalau kita kayak politik dan soft hearted dan gampang apa ya? Kamu belajar antropologi juga kan, jadi kayak gampang tersentuh ya. Gampang tersentuh tuh passionnya, jadi membuat gerakan sosial tuh udah ada jiwanya gitu, jadi bukan emang jiwanya di situ kan, jadi nggak dibuat-buat. Jadi nggak cuma nangis doang, tapi sekalinya turun. Iya benar nggak cuma kayak aduh kasihan terus ya udah. Iya. Pengen coba untuk bisa membuat perubahan. Amin. Tindakan nyata ya. Tindakan nyata itu benar tindakan nyata. Iya. Lalu ini kan nanti graduation. Rencananya mau balik ke Indonesia dulu, berkarir di Indonesia atau mau melanjutkan studi, gimana rencananya? Aku sih mau balik dulu. Mau balik dulu? Iya, tapi pengen apply itu sih sekalian kan ya, graduate visa. Graduate visa, ya. Lumayan lah, dapat 2 tahun kan. Tapi coba pulang dulu deh. Dingin di sini. Tapi kalau misalnya dari bermusik tuh, mumpung Meza kan usia masih muda nih, udah selesai kuliah, ada kepikiran nggak untuk saya rasa ini bukan memulai musik ya, sudah mulai, tapi merambah musik di Eropa, di Inggris. Ya kalau ada kesempatan sih kenapa enggak ya? Kenapa why not? Tapi ya pengen coba juga sih fokus untuk musik, karena selama ini kan lebih ke ngerjain skripsi lah segala macam, duduk-dudukan. Gak pernah manggung. Iya, aku baru sekali doang. Oke, ya. Emang fokus kuliah di sini tuh benar-benar akademis nomor 1 ya. Tapi ya coba nanti balik lagi. Semoga dapat banyak job ya. Amin. Tapi yakin pasti penasaran ya dengar lagunya kayak gimana ya? Iya banget. Kita mungkin
Boleh nggak sih kita dengar lagu-lagu? Sedikit. Lagunya kamu lagu Nyanyian. Boleh. Boleh ya. Mau nyanyi diiringin Papa atau gimana? Boleh. Oke. Latihan dulu. Roll action. Hai, ini mau diiringin sama bokap lagu paling baru aku. Ya, papa. Apa judulnya tuh? Something Up the Phone Call, dengerin ya di Spotify. Terus musik videonya di London. Dan pertama kali didengarkan di klub. Cie. Iya. Bukan podcast acara gosip. Tapi buat siapa sih? Enggak sih, random. Lagunya cuma tentang kayak lagi pergi jalan-jalan sama teman. Itu doang. Yang ini yang paling gak personal. Ini ciptaan Meza sendiri ya. Oke. Waktu itu apa sih kayak Dia 4-4-nya single yang udah rilis bahasa Inggris semua. iya, soalnya waktu itu kayak project pas SMP, aku project sekolah, personal project, terus nggak tahu kenapa aku pengen bikin album gitu, terus jadi lagu semuanya itu yang pas bikin pas umur 15 tahun. Project sekolahnya. SMP kita lagi ngapain ya? Aku project SMP kayaknya aku melipat kertas, origami. bikin nasi goreng, bikin album, bikin lagu, project SMP. Runs in the DNA gitu kayak. Iya, betul. Yes. Nah ini mungkin udah di penghujung kita ya, Udah sayang penghujung, sekali ya. ya. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari Mas Bimbi atau dari Meza untuk viewers club. Apa? Mas Dylan, Mas. Apa ya? Mungkin karena aku kuliah di sini mendadak dan ternyata I've had the best 4 years of my life so far. Jadi semua pasti ada jalannya, walaupun kita planningnya yang lain, pasti nanti dikasih jalan mungkin yang lebih baik juga. Setuju. Apa ya? Iya. Orang tua ya. Iya, selalu. Doting father. Apa? Iya, harus kasih kepercayaan ke anak sih. Itu paling penting sih Bang. Paling penting ya. Dan komunikasi lancar. Aku nih hampir setiap, karena perbedaan waktu, jadi setiap subuh pasti video call, kirim video, kirim foto, WA, curhat segala. Jadi teknologi juga membantu benar, kita ya. untuk kayaknya nggak jauh gitu, kayaknya deket gitu karena ada WA, ada Zoom. Jadi kapan aja bisa komunikasi ya, betul. Jadi walaupun jauh benar tetap. Ruang dan waktu tuh nggak membatasi. Ya, komunikasi dan kepercayaan itu yang bikin anak-anak juga akhirnya bertanggung jawab. Ya. Sebelum kita tuh satu lagu slang dong. Oke. Lagu apa dong? Terlalu manis. Ini juga bisa loh. Mas Ralo nih kita nyanyi bareng-bareng. Kita enggak. Aku jelek. Cut dulu. Oke, sebelum menutup episode Klop kali ini,
kita akan nyanyi bareng ya. Yuk. Nyanyi bareng Aku lagu. gini-gini aja. Ini salah satu lagu slang favorit aku. Favorit aku juga. Yang selalu dinyanyikan pasti kalau acara retret sekolah. Pasti ada tuh, Bang Bibim, udah pasti. Iya kan, itu kan perpisahan tapi terlalu manis. Ya? Setuju dong kalau ada sekolah. Enggak masalah. Api unggun. Nyanyi. Oke, slang. Oke. Api unggun kan kata udah tua banget loh, udah api unggun. Spesial diri oleh Bang Bim Bim dan juga pastinya dengan putrinya Meza Luna. Terima kasih Bang Bim Bim, Meza. Terima kasih banyak, Ya. Mas Bim Bim. Dan nyanyi bareng. Meza. Oke, terlalu manis. Hati kita dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Semua. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Everybody, terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi.